Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih bisa menyapa sahabat Kang Nur ya. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke ya. Sesuai judul video ini, saya ada pertanyaan dari seorang ibu rumah tangga. Ya, ini saya sering sekali menjabarkan keluhan soal rumah tangga. Ya nggak apa-apa. Setiap apa yang bisa saya bantu pasti saya bantu. Oke. Pertanyaannya adalah, Kang, suami saya selingkuh, apakah itu kesalahan saya? Oke. Suami selingkuh apakah itu kesalahan istri? Bisa juga, ya, bisa juga. Dan itu memang kadang-kala gini. Seseorang yang selingkuh, ya, suami yang selingkuh itu bisa juga disebabkan karena memang sikap, sifat atau karakter dari istri sahnya itu memang tidak bisa memberikan kepuasan untuk dirinya. Ya, artinya apa? Artinya si istri ini tidak bisa memberikan yang terbaik untuk suami. Ya, si istri ini tidak bisa memberikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh suami, baik itu kebutuhan secara batin ataupun kebutuhan secara biologis dan lain sebagainya. Tapi untuk kebutuhan secara ekonomi itu perihal nafkah, ya, itu kewajiban suami. Istri tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Ya, ini yang perlu saya tekankan terlebih dahulu, ya. Jadi biasanya suami yang selingkuh itu bisa juga dilandasi memang karena kesalahan dari si istri sah, ya, si istri sahnya. Ya, karena itu tadi mungkin belum bisa menjadi istri yang terbaik, ya, belum bisa memenuhi segala hal yang diperlukan oleh suami. Kita memperlakukan suami itu tidak sewajarnya sebagai seorang istri, ya, tidak sewajarnya sebagai seorang istri kepada suaminya. Kita melayani suami itu tidak bisa maksimal. Bahkan kadang kita itu malas untuk melayani suami. Nah, itu juga bisa jadi sebab kenapa suami itu selingkuh. Jadi jangan langsung menyalahkan suami, karena orang yang berselingkuh itu pasti ada sebab, ya, pasti ada sebab. Nah, sebab yang kedua itu kan dari faktor internal, ya, faktor internal dari rumah tangga kalian, ya, mungkin dari salah satu ada perselisihan, kurang cocok dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan perselingkuhan. Nah, kemudian sebab yang kedua, ya, karena memang suami ada tergoda sama wanita lain, ada wanita yang lebih menarik dari diri Anda. Nah, lebih menariknya bagaimana, Kang? Ya, kadang orang itu kan melihat, apalagi ini seorang pria, ya, saya tidak munafik, saya juga tidak menyembunyikan apa-apa. Kadang seorang pria itu ketika melihat wanita yang cantik, ya, kemudian nanti melihat wanita yang lebih seksi lagi, mohon maaf, pasti akan tergoda. Ya, pasti akan tergoda. Ketika si suami ini imannya kurang kuat, kurang menjaga komitmen, kurang bisa menjaga jati dirinya sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, bisa juga tergoda dengan hal itu. Ya, pasti tergoda. Kadang juga suami nanti pasti akan memberikan alasan. Ya, karena saya tergoda sama wanita yang lebih cantik karena istri saya kurang cantik. Ya, wanita yang ini bisa memberikan apa yang saya perlukan karena istri saya tidak memberikan apa yang jadi kebutuhan saya. Ya, bisa juga seperti itu. Nanti ujung-ujungnya pasti muter alasannya. Ya, ujung-ujungnya pasti begitu. Tapi begini, di satu sisi, ya, ini kita bicara soal metafisika, ya. Ketika prahara rumah tangga itu terjadi, pasti ada gonjang-ganjing ilmu spiritual di dalamnya. Ya, contohnya apa? Rumah tangga diganggu jin. Ada orang lain yang tidak suka dengan rumah tangga kita. Kemudian ada pelakor, ya, mohon maaf, ada pelakor yang menggunakan ilmu guna-guna atau ilmu pelet untuk memikat suami kita. Nah, ini bisa saja terjadi. Dan sebagian besar kasus yang ditangani Kang Nur, ya, sebagian besar kasus yang ditangani Kang Nur ada faktor metafisika di dalamnya. Ya, karena itu tadi diganggu jin, ada orang lain tidak suka sama hubungan rumah tangga kita. Bahkan ada orang lain yang iri dengan kebahagiaan rumah tangga kita sehingga mereka berusaha untuk membuat rumah tangga kita hancur. Ada juga pelakor yang memang memanfaatkan ilmu spiritual supaya suami kita itu tergoda sama dia, ya. Karena mungkin saja, bisa saja begini, pelakor yang merebut suami kita, ya, pelakor yang merebut suami orang itu biasanya
targetnya atau suami orang ini bisa dikatakan mapan dalam finansial. Nah, sebagian besar kan pelakor begitu. Ya, ini tidak munafik ya, walaupun kalian para pelakor yang tidak terima silakan komentar, biar saya tahu siapa yang pelakor di sini ya. Sebagian besar begitu, gitu ya. Pasti ada permainan, ada faktor-faktor ilmu spiritual metafisik di dalam prahara rumah tangga. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Nah, bagaimana cara mengatasinya, Kang? Atau bagaimana cara menangkal ilmu-ilmu spiritual supaya tidak mengganggu rumah tangga kita? Oke, ya. Saya pernah membuat video ciri-ciri rumah tangga diganggu jin. Ya, itu bisa membuat prahara rumah tangga itu muncul. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan ruatan secara rutin. Melakukan ruatan bagaimana contohnya? Contohnya apa yang paling mudah dilakukan adalah dengan berendam air laut atau mandi air garam. Ya, itu bisa dilakukan berdua ya, suami istri berendam air laut, bahkan sekeluarga pun boleh melakukan karena itu sesuatu hal yang baik untuk membuat energi negatif di dalam rumah tangga, di dalam diri kita masing-masing itu bisa hilang. Nah, jika itu kurang cukup dan semisal Kang ada ageman atau ada pegangan nggak khusus untuk rumah tangga supaya tetap harmonis? Ada. Saya pernah mereviewnya juga. Nah, ini saya pernah membahas soal ini. Ini adalah ageman ataupun sarana spiritual yang fungsinya adalah sebagai pagar gaib. Nah, ini bisa digunakan untuk rumah tangga, untuk usaha dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi menangkal ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu negatif yang bisa menghancurkan prahara rumah tangga. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya suami saya selingkuh apakah salah istri? Bisa juga salah istri, maka diperlukan yang namanya introspeksi diri. Apakah memang ada faktor luar? Ya, bisa jadi. Kalau faktor luar, maka Anda perlu konsultasi pada praktisi spiritual untuk melihatkan kondisi rumah tangga. Apakah dari segi spiritual memang ada pengaruh metafisik atau bagaimana? Nah, itu perlu yang namanya penerawangan lebih lanjut. Ya, bagi Anda yang ingin menggunakan cara ini, silakan kontak layanan saya. Nanti bisa hubungi di WA yang sudah saya cantumkan pada layar video ini. Ya, terima kasih sudah menyimak. Semoga memberikan manfaat dan informasi yang pas untuk Anda. Ya, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.